Bab 2411. Metode pembunuhan. Sialan. He Yuan mengutuk, aku orang yang banyak membaca, oke. Lin Yi mengacungkan jempol. Presiden He luar biasa. Saya pernah meremehkan Anda sebelumnya. Asalkan kau tahu, kata He Yuan dengan ekspresi puas. Ikuti saja petunjuk ini dalam penyelidikanmu, aku akan membantumu memecahkan kasus ini, saudariku. Aduh, pantatku, bahkan usiamu tidak sebesar usiaku. Sialan, aku akan membunuhmu. Sebelum sampai ke inti permasalahan, keduanya mulai bertengkar lagi. Jika Jikingyan tidak turun tangan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Dengan kedatangan Lin Yi dan He Yuan, Jikingyan tidak ingin terus bekerja. Sore harinya, ia menelepon Gao Zongyuan untuk pergi makan malam dan berbelanja, karena mereka membutuhkan seseorang untuk membawakan barang-barang. Saudara Lin, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Aku belum melihatmu, aku sudah mencarimu beberapa kali, tapi mereka selalu bilang kamu sibuk dengan pekerjaan di stasiun. Lin Yi berbagi situasi terkini dengan Gao Zongyuan, dan Gao Zongyuan, yang mendengar tentang masalah ini, juga sangat tertarik. Sama seperti He Yuan, dia menunjukkan ekspresi seorang penonton yang penasaran. Saya punya firasat bahwa kedua kasus ini mungkin ada hubungannya, kata Gao Zongyuan dengan sungguh-sungguh. Jangan bilang kau sudah membaca buku itu juga. Saudara Lin, jangan bercanda, aku paling benci sejarah. Ini novel, tapi aku juga tidak tertarik, kata Gao Zongyuan. Saya mengetahuinya berdasarkan metode pembunuhannya. Aku bahkan belum tahu apa metode pembunuhannya, apa yang bisa kau ketahui? Hei, kau agak meremehkanku sekarang, kata Gao Zongyuan. Coba pikirkan, meskipun baru ada 3 kasus pembunuhan sejauh ini, metode si pembunuh sepenuhnya sesuai dengan 5 elemen, semuanya cocok. Hah, 5 elemen apa? Coba pikirkan, korban pertama, namanya Fang siapa? Fang Daye. Benar, Fang Daye, kata Gao Zongyuan. Dia ditemukan tewas di dalam peti mati. Peti mati itu terbuat dari apa? Kayu, kan? Itu melambangkan kayu. Korban kedua, yang bermarga Ma, dikubur oleh si pembunuh di dalam tanah, yang melambangkan bumi. Yang tersisa, Direktur Wang, meninggal di bak mandi, yang identik dengan air. Bukankah ini 3 elemen dari logam, kayu, air, api, dan tanah? Menurutku, mungkin lebih banyak orang akan mati. Perkataan Gao Zongyuan memberi Lin Yi pencerahan, merasa pikirannya telah terbuka. Dia belum menyadari detail ini sebelumnya, tetapi memikirkannya sekarang, hal ini tampak masuk akal. Baiklah, kita kesampingkan dulu kasus Wang Jiasu, dia sudah bersusah payah memasukkan Fang Daye ke dalam peti mati dan mengubur Ma Haiqiang di dalam tanah, mungkin hanya untuk menciptakan ilusi semacam ini. Pembunuhan oleh 5 elemen. Hebat. Lin Yi mengacungkan jempol, di saat-saat kritis, kalian sebagai pasangan benar-benar mampu bertahan. Jangan cuma lihat aku biasanya cuma tahu makan, minum, dan bersenang-senang, tapi aku punya kedalaman dalam diriku. Aku jarang bertindak, tapi kalau aku bertindak, hasilnya luar biasa. Kata orang, burung yang sama bulunya akan berkumpul, kalian berdua terlihat identik saat pamer. Menikah saja, cepatlah. Sial, haha. Keduanya tertawa keras, saling menggoda satu sama lain selama beberapa saat. Pada saat ini, Jikingyan dan He Yuan juga selesai berbelanja, dan kelompok berempat pergi ke restoran barbecue Qin Han, bersosialisasi hingga lewat pukul 10 sebelum pulang. Karena berbelanja agak melelahkan, setelah pulang ke rumah, Jikingyan mandi dan pergi tidur. Keesokan paginya, seperti biasa, Lin Yi mengantar Jikingyan ke tempat kerjanya, lalu menyetir sendiri ke kantor polisi. Di kantor, selain Zhang Hui, Zhang Peng dan Zhang Zixin juga ada di sana, tampaknya menganalisis kasus tersebut. Saudara Hui, sudah sampai mana proses otopsinya? Sudah selesai. Laporannya sudah keluar, silakan lihat. Zhang Hui mendorong laporan di atas meja ke arah Lin Yi. Lin Yi mengambilnya namun tidak membukanya. Dilihat dari ekspresimu, sepertinya kamu belum menemukan sesuatu yang penting. Memang, tim forensik sudah memberikan jawaban yang jelas, korban meninggal karena disengat listrik, bukan dibunuh terlebih dahulu lalu direkayasa agar terlihat seperti kecelakaan, ujar Zhang Hui. Mungkinkah kamu terlalu sensitif? Setelah terdiam cukup lama, Lin Yi pun berkata, bukan karena aku sensitif, tapi karena intuisi. Laporannya ada di tangan Anda, dan memang disebutkan mati karena disengat listrik, tidak perlu diragukan lagi. Kemarin saya pergi ke rumahnya dan menemukan beberapa poin yang meragukan. Lin Yi mengulangi temuannya kepada semua orang. Dia juga membahas analisis yang melibatkan Jikingyan, He Yuan, dan Gao Zongyuan bersama mereka. Setelah mendengarkannya, ekspresi ketiga orang itu berubah, memang sangat tidak biasa. Bisakah Anda menghubungi keluarga korban?
Saya ingin pergi ke lokasi kejadian untuk melihat. Kuncinya ada padaku, kita bisa pergi kapan saja. Ayo pergi sekarang. Keempatnya bangkit dan menuju ke Gubei nomor 1. Melihat rumah mewah senilai ratusan juta itu, Zhang Peng dan Zhang Zixin tak kuasa menahan diri untuk berseru takjub. Jadi beginikah kehidupan orang kaya? Terlalu mewah, desah Zhang Zixin. Saudara Lin, bagaimana kamu bisa berteman dengan para taipan seperti itu? Tanya Zhang Peng. Lin Bro juga tidak terlalu buruk, wajar baginya mengenal beberapa teman kaya. Baiklah, kita hentikan dulu pembicaraan itu, ayo kita selidiki dan lihat apakah ada petunjuk yang tersisa. Setelah berkeliling di dalam rumah, ketiganya berkumpul lagi dalam waktu kurang dari 10 menit. Buku itu memang aneh, kata Zhang Peng. Apakah menurutmu ada kemungkinan lain, bahwa si pembunuh sengaja melemparkan pengering rambut ke dalam bak mandi? Tidak mungkin, kata Zhang Hui. Saat kejadian, korban tidak mengenakan pakaian, dan semua barang di kamar mandi masih utuh, menunjukkan bahwa korban tidak diancam dan tidak ada tanda-tanda perlawanan di TKP. Seandainya ada orang kedua di TKP, pasti tidak akan sebersih ini. Lin Yi mengangguk, mengerti apa yang dimaksud Zhang Hui. Jika itu memang pembunuhan, Wang Jiasu tidak akan begitu saja bekerja sama dan membiarkan dirinya dimanipulasi oleh si pembunuh. Tidak, aku sudah memikirkan kemungkinan lain, kata Zhang Zixin. Semua mata tertuju padanya. Kemungkinan apa? Biasanya, korban pasti tidak akan begitu saja menuruti si pembunuh, tapi bagaimana jika korban mengenal si pembunuh, kata Zhang Zixin. Dengan asumsi mereka saling mengenal, saya yakin perilaku korban akan sangat tenang. Itu juga kemungkinan, tapi korban tidak akan tetap tenang saat pembunuh memulai penyerangannya, dan itulah kunci masalahnya, kata Zhang Hui. Kalau begitu, mari kita buat asumsi lain. Bagaimana kalau si pembunuh punya sesuatu yang memberatkan korbannya? Bukti yang memberatkan. Ya, sesuatu yang bisa menghancurkannya sepenuhnya. Ketiganya menjadi tertarik, dan Zhang Hui berkata. Pembunuh menggunakan bukti yang memberatkan untuk memaksa korban, memaksanya membuka pakaian dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Saat berbicara, Zhang Zixin bahkan mensimulasikan keadaan pada saat itu. Karena tak punya pilihan lain, korban hanya bisa menuruti perintah pembunuh, berbaring di bak mandi. Setelah itu, pembunuh mengeluarkan pengering rambut dan memasukkannya ke dalam bak mandi. Dengan begitu, korban tak punya waktu untuk bereaksi sebelum tersengat listrik hingga tewas. Bab 2412. Aku tahu presiden musuh. Setelah mendengar analisis Zhang Zixin, semua orang merasa tercerahkan. Penjelasan ini sangat masuk akal. Ia juga menemukan terobosan untuk seluruh kasus. Jika pernyataan ini benar, pasti ada rekaman di video pengawasan. Saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya dengan pihak pengelola properti, kata Zhang Hui. Aku akan pergi sendiri, kata Lin Yi. Dan panggil seseorang untuk memeriksa sidik jari di sini, mungkin akan ada penemuan baru. Baiklah, kamu dan Zhang Peng pergi memeriksa pengawasan, aku akan memanggil seseorang. Setelah mengatur langkah selanjutnya, Lin Yi dan Zhang Peng meninggalkan rumah keluarga Wang, siap untuk mengambil rekaman pengawasan dari manajemen properti. Lin Yi datang sendiri karena dia tahu aturan hunian mewah. Orang biasa tidak dapat mengakses pengawasan, bahkan polisi pun tidak diizinkan tanpa surat perintah penggeledahan khusus. Lagi pula, penduduk di sini merupakan pebisnis papan atas di Zhonghai dan bahkan di Tiongkok, dan orang-orang ini sangat memperhatikan privasi pribadi mereka. Jika orang lain datang, mungkin akan butuh waktu dan tenaga lebih banyak untuk mengakses rekaman pengawasan, sehingga akan membuang banyak waktu. Sialan, setelah pencarian yang begitu lama, kasus ini akhirnya terungkap, katanya. Jangan terlalu cepat merayakannya, kau tahu seperti apa pembunuhnya. Bahkan dengan pengawasan, dia mungkin tidak meninggalkan celah apapun, menangkapnya tidak akan mudah. Tapi setidaknya, kita punya petunjuk baru, kata Zhang Peng. Ini juga memberi kita arahan untuk penyelidikan. Itu benar. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kantor manajemen properti Gubei nomor 1. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Sebagai hunian mewah teratas di Zhonghai, layanan di manajemen properti Gubei nomor 1 sebanding dengan sebuah klub. Baik pria maupun wanita, penampilan dan bentuk tubuh mereka sangat prima, dan sikap mereka sangat sopan. Lin Yi mengeluarkan identitasnya. Kami dari kantor cabang Xinsan, dan kami mencari manajer properti Anda, katanya. Melihat Lin Yi adalah seorang polisi, resepsionis wanita itu sedikit terkejut. Tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer. Resepsionis mengangkat telepon meja. Saudara Liu, ada 2 polisi di sini untuk menemui Anda, katanya. Mereka ada di bawah. Setelah berbicara, resepsionis menutup telepon. Dia akan segera turun, mohon tunggu. Oke. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari tangga terdekat. Seorang pria muda berjas menuruni tangga. 2 orang lainnya mengikutinya dari belakang,
kemungkinan besar staf manajemen properti lainnya. Lin Yi menatapnya dan menyadari setelan yang dikenakannya adalah Armani. Halo Pak Polisi, nama saya Liu Chengbin, saya manajer properti Gubei nomor 1. Keduanya berjabat tangan, pada tanggal 7, di gedung 3, unit 1201, terjadi pembunuhan. Anda pengelola properti di lingkungan ini, seharusnya Anda mengetahui masalah ini. Kami menyadari hal itu, dan kami juga menyampaikan belasungkawa atas apa yang terjadi pada Direktur Wang. Kasus ini masih banyak keraguannya, kami perlu mengambil rekaman pengawasan di lingkungan sekitar, tolong bantu kami, kata Lin Yi. Sekitar pukul 2 tanggal 7 saja sudah cukup. Kami harap Anda bisa bekerja sama. Yakinlah, kami pasti akan bekerja sama, kata Liu Chengbin. Tolong tunjukkan saya surat perintah penggeledahan yang relevan, dan saya akan meminta seseorang untuk menunjukkan rekaman pengawasan untuk Anda. Surat perintah penggeledahan belum siap, saya akan memberikannya nanti. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Warga Gubei nomor 1 semuanya tokoh sukses, dan mereka sangat menghargai privasi mereka. Tanpa dokumen yang diperlukan, saya tidak dapat membantu Anda dalam pengawasan, kata Liu Chengbin. Ada apa denganmu? Zhang Peng marah, ada apa dengan semua keributan tentang membuka pengawasan? Apa kau tidak tahu itu tugasmu untuk bekerja sama dengan polisi? Kamu tidak membuatku takut, itu tidak ada gunanya. Liu Chengbin bukanlah orang yang mudah menyerah, mengingat ia bekerja di Gubei nomor 1 dan biasanya berurusan dengan orang-orang kaya. Dia tidak menganggap serius seseorang seperti Zhang Peng. Apa maksudmu aku menakutimu? Ini tugasmu. Jika Anda mengeluarkan surat perintah penggeledahan, kami pasti akan bekerja sama, kata Liu Chengbin. Tapi seperti yang sudah kubilang, pemilik Gubei nomor 1 adalah tokoh-tokoh sukses dari kalangan atas yang sangat menghargai privasi mereka. Lagi pula, menurut kebijakan perusahaan, tanpa surat perintah penggeledahan, pengawasan tidak bisa dilakukan. Kalau ada keluhan, silakan tuntut saya. Tidak masalah. Lin Yi menyela Zhang Peng, silakan tunggu aku. Saudara Lin, pergi saja. Zhang Peng meninggalkan pengelola properti sambil menggumamkan keluhan, sedikit meredakan suasana tegang. Kamu boleh pergi juga, kembalilah setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan. Kalau tidak, jangan coba-coba melakukan pengawasan, kata Liu Chengbin terus terang. Sebagai manajer properti Gubei nomor 1, dia tidak menganggap serius Zhang Peng, dan dia juga tidak menganggap serius Lin Yi. Lin Yi juga tahu kalau dia bersikeras, berarti dia salah, jadi dia berkata dengan santai. Bersikaplah apa adanya, aku kenal Presiden Su, kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu terlalu kaku. Hah, kamu kenal Presiden Su kita? Semua staf properti menatap Lin Yi dengan mata penuh penghinaan. Petugas, tidak pantas mengatakan itu, kata Liu Chengbin. Kita tidak bisa begitu saja membuka rekaman CCTV hanya karena ucapanmu. Lagi pula, Presiden Su kita adalah salah satu dari 20 pengusaha top di Tiongkok, apa kau yakin mengenalnya? Saya akan menghubunginya sekarang. Lin Yi mengeluarkan ponselnya, menemukan WeChat milik Su Minjiang, dan melakukan panggilan video. Hai Direktur Lin, apa yang membuatmu tertarik untuk mengirim panggilan video kepadaku? Haha. Melihat orang dalam video, staf properti tercengang. Karena memang itu presiden mereka Su. Saya di Gubei nomor 1 Anda, ingin memeriksa sesuatu, tetapi manajer properti Anda di sini tidak mengizinkan saya mengakses pengawasan. Saya terpaksa meminta bantuan Anda. Mengakses pengawasan. Su Minjiang tampak bingung, dengan statusmu, kenapa kau terlibat dalam hal ini? Itu masalah pribadi, jangan pedulikan alasannya. Baiklah, aku mengerti, kata Su Minjiang. Di mana manajer propertinya? Su, Presiden Su, saya di sini, kata Liu Chengbin dengan gugup. Hentikan omong kosongnya, serahkan pengawasan kepada Direktur Lin sekarang, dan berikan kerja sama penuh. Tahu, aku mengerti. Sebelum Su Minjiang, Liu Chengbin bahkan tidak berani bernapas berat. Direktur Lin, semuanya sudah diatur, apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Tidak untuk saat ini, aku sedang sibuk di sini, kita akan makan malam bersama saat aku senggang. Setelah membuat janji kosong, Lin Yi dengan santai mengakhiri panggilannya. Semua staf properti menatap Lin Yi dengan mata penuh rasa hormat dan kewaspadaan. Sekarang, bisakah kau mengaktifkan pengawasan untukku? Ya, sekarang Presiden Su sudah bicara, tentu saja. Lin Yi tersenyum dan bercanda. Apakah kata-kata Presiden Su lebih efektif daripada perintah investigasi resmi? Bab 2413. Penemuan baru. Ekspresi Liu Chengbin canggung. Bukan begitu maksudku, tolong bermurah hati dan jangan ribut denganku. Aku hanya seorang pekerja, aku tidak punya banyak kekuasaan. Kalau aku tidak mengikuti aturan, aku harus berkemas dan pergi besok. Ayo, kita mulai saja urusan sebenarnya. Oke, silakan ikuti aku.
Lin Yi memanggil Zhang Peng, naik ke atas bersama-sama, dan membuka video pengawasan dari hari itu. Tepat seperti dugaan sebelumnya, sekitar pukul 1.30 siang tanggal 7, seorang pria berjas hitam, mengenakan masker, kacamata hitam, dan topi, berdiri di depan pintu rumah Wang Jiasu. Ekspresi kedua lelaki itu langsung berubah serius. Tidak diragukan lagi, orang dalam video ini adalah pembunuh yang membunuh Wang Jiasu. Keduanya menyaksikan isi video itu dengan saksama, memperhatikan bahwa orang itu pertama-tama mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian, pintunya dibuka. Tiba-tiba, Lin Yi melihat pria itu mendorong Wang Jiasu masuk dan kemudian menutup pintu dengan kuat-kuat. Hingga sekitar pukul 2.10, pintu terbuka lagi, dan si pembunuh keluar dan pergi dengan angkuh. Dengan demikian, proses pembunuhan telah tuntas sepenuhnya. Bisakah kamu membantuku mengekstrak video hari ini? Kita akan membutuhkannya saat kita kembali. Oke, aku akan mencarikan USB drive untuk menyimpan videonya untukmu. Sangat dihargai. Tidak sama sekali, itu semua bagian dari tugas kita. Liu Chengbin tidak berani menunda lagi, segera merekam video yang dibutuhkan Lin Yi dan menyimpannya ke dalam USB drive sebelum menyerahkannya dengan sopan. Itu saja untuk hari ini, tapi kami akan kembali lagi nanti, dan kami membutuhkan kerja sama Anda. Tidak masalah, kami pasti akan bekerja sama. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar bersama Zhang Peng. Melihat keduanya pergi, Liu Chengbin menyeka keringat dingin dari dahinya, merasa seolah-olah baru saja mengantar pergi dua dewa. Saudara Liu, siapa pria itu? Bahkan Presiden Su kita memanggilnya Direktur Lin. Dia berbicara begitu sopan kepadanya, sepertinya sangat luar biasa. Saya sendiri tidak yakin, tapi dia pasti bukan orang biasa. Kalau tidak, dengan status Presiden Su, dia tidak akan bicara dengan nada seperti itu. Berderak. Tepat pada saat itu, seorang wanita parubaya masuk, memegang tas Hermes, mengenakan pakaian yang elegan dan mewah, jelas bukan orang biasa. Kak Wang, kamu sudah sampai. Sebagai manajer properti Gubei nomor 1, Liu Chengbin tentu saja waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatannya adalah ingatannya yang baik, mampu mengingat setiap pemilik rumah di kompleks itu. Saya baru saja melihat Direktur Lin datang ke sini. Apakah dia membeli rumah di Gubei nomor 1? Direktur Lin. Liu Chengbin sedikit terkejut, Kak Wang, kamu juga kenal orang itu. Aku kenal dia, tapi dia tidak kenal aku. Dia dianggap orang kaya yang menyamar di Zonghai. Bahkan Presiden Sumu pun tak ada apa-apanya dibandingkan dia. Liu Chengbin dan yang lainnya terkejut, benar-benar kehilangan kata-kata. Kamu belum menjawabku, apakah dia datang ke sini untuk membeli rumah? Tidak, dia hanya datang untuk menanyakan sesuatu dan pergi setelah berbicara. Itu juga yang kupikirkan, wanita parubaya itu mengangguk. Maksudku, dengan statusnya, dia tidak mungkin datang ke sini untuk membeli rumah, itu akan dianggap rendah. Liu Chengbin dan yang lainnya diam-diam merasa takjub. Gubei nomor 1 dianggap sebagai hunian mewah teratas di Zonghua, dan jika membeli rumah di sana dianggap kehilangan nilai, lalu di mana dia akan tinggal? Mungkinkah itu pavilion Jiushu? Lin Yi dan Zhang Peng kembali ke rumah Wang Jiasu. Tim forensik sedang melakukan pengambilan sidik jari terakhir, sibuk bekerja dengan teliti. Bagaimana investigasi pengawasannya? Apakah kamu menemukan pembunuhnya? Lin Yi mengangguk dan menyampaikan apa yang dilihatnya kepada Zhang Hui. Kita akan mengamati pengawasan dengan seksama saat kita kembali, untuk melihat apakah kita bisa melacak kemana dia pergi setelahnya. Dering. Zhang Hui baru saja selesai berbicara ketika teleponnya berdering. Ternyata itu panggilan dari Zhu Junqi. Kalian di mana? Kami sedang berada di rumah korban untuk melakukan penyelidikan. Saya sudah menemukan beberapa informasi tentang Wang Jiasu. Kapan kamu akan kembali? Mari kita duduk dan menganalisisnya. Setengah jam lagi atau lebih, dan kita akan selesai. Itu berhasil. Kita bicara lagi nanti kalau kamu sudah kembali ke kantor cabang. Setelah menutup telepon, Zhang Hui berkata kepada yang lain. Zhu Tua telah menemukan beberapa informasi tentang Wang Jiasu, sepertinya penting. Ayo kita kembali dan memeriksanya nanti. Pengambilan sidik jari segera selesai, dan rombongan kembali ke kantor cabang Xinsan. Saat ini, Zhu Junqi sudah menunggu mereka di kantor. Saudara Zhu, apa yang kamu temukan? Wang Jiasu memiliki properti rahasia lain atas namanya, dibeli dengan uangnya, tetapi tidak terdaftar atas namanya. Dari sini, sepertinya mungkin ada sarang cinta yang tersembunyi, kata Zhang Zixin bercanda. Tebakanmu benar. Pemilik rumah itu seorang wanita, 4 tahun lebih muda darinya, bernama Song Lin. Dia wakil manajer cabang bank konstruksi di Jalan Binhai. Berita ini agak mengejutkan. Wang Jiasu berusia 51 tahun ini, jadi wanita bernama Song Lin itu 4 tahun lebih muda, jadi usianya 47 tahun.
Anda mungkin berpikir bahwa untuk seorang pengusaha sukses seperti dia akan memilih seseorang yang berusia 27 tahun, ujar Zhang Peng. Hubungan mereka memang tampak tidak pantas, dan sepertinya sudah berlangsung lebih dari 20 tahun. Mereka berdua sudah agak tua, kata Zhu Junqi. Dari sudut pandang ini, Wang Jiasu tampaknya cukup setia. Selain wanita simpanan rahasia ini, tidak ada berita skandal lain tentangnya. Lin Yi berpikir sejenak dan merasa bahwa ini memang sesuatu yang dapat dilakukan Wang Jiasu. Ada yang tidak beres, kata Zhang Zixin. Wanita ini adalah wakil manajer, dan Wang Jiasu adalah seorang pengusaha. Saya pikir hubungan mereka lebih dari sekadar kekasih. Kamu terlalu menyederhanakan segalanya, kata Lin Yi. Di level Wang Jiasu, mereka yang bisa berbicara dengannya haruslah para eksekutif tingkat tinggi dari cabang utama. Seorang wakil manajer dari kantor cabang saja tidak ada apa-apanya di matanya dan tidak mungkin ada urusan keuangan di antara mereka. Dalam masalah seperti ini, Lin Yi memiliki tingkat kewenangan tertentu untuk berbicara. Seorang wakil manajer cabang tidak banyak mengendalikan dana dan tidak memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Pada level Wang Jiasu, dia tentu tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk memperoleh pinjaman. Dari apa yang kau katakan, hubungan mereka seharusnya cukup murni, kata Zhang Hui. Wang Jiasu adalah pria yang cukup baik. Wanita bernama Song Lin itu pasti sudah bersamanya cukup lama sehingga hubungan mereka bisa bertahan sampai sekarang, kata Lin Yi. Jika saya tidak salah, saya menduga posisi wakil manajer diperoleh melalui usaha Wang Jiasu. Memang mungkin. Wanita bernama Song Lin ini, yang hanya berpendidikan SMP, akan sulit naik ke posisi wakil manajer di Zonghai tanpa dukungan yang kuat, kata Zhu Junqi sambil menyalakan rokok Zonghua. Tapi dia sendiri bukan orang yang mudah ditipu, perilaku dan urusannya tidak serendah Wang Jiasu. Bab 2414. Lingkaran logika sempurna. Apakah ada penemuan lain? Tanya Zhang Hui. Minggu lalu, hanya beberapa hari sebelum Wang Jiasu meninggal, wanita ini menabrakkan mobilnya dan menabrak seorang kurir. Ia tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga terus membentaknya, mengutuk leluhurnya dari generasi ke generasi. Namun, pada akhirnya, masalah ini tidak terselesaikan. Kemungkinan besar Wang Jiasu turun tangan dan menyelesaikan masalah untuknya. Dia memang cukup arogan, mungkin hanya memamerkan kekuatan pinjamannya. Zhang Hui berkata, sekarang Wang Jiasu sudah meninggal, kurasa dia tidak akan berani bersikap lancang lagi. Tapi wanita ini masih layak diselidiki, mungkin ada petunjuk tentangnya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah wanita ini untuk saat ini. Lin Yi telah membawa kembali rekaman CCTV dari Gubei nomor 1, dan pembunuhnya telah muncul. Mari kita analisis. Lin Yi mencolokkan drive USB ke komputer, dan beberapa orang mulai menganalisis rekaman pengawasan. Kami tidak melihatnya di pintu masuk utama, saat pertama kali dia muncul di kamera, dia sudah berada di depan pintu korban, kata Zhang Hui. Untuk komunitas seperti Gubei nomor 1, seharusnya ada pengawasan yang komprehensif, tetapi kami tidak menemukannya. Dia pasti menghindari semua kamera. Kemampuan kontra pengawasan penjahat itu lebih kuat dari yang kami duga. Itu tidak benar, kata Zhang Zixin. Meskipun dia bisa melompat masuk dari luar, ada juga pengawasan di pintu masuk, tapi dia tidak tertangkap, aneh sekali. Dia melewati garasi parkir bawah tanah, kata Lin Yi. Dia pasti sudah masuk ke garasi parkir bawah tanah, tapi ada pengawasan di sana juga. Jadi, kemungkinan besar dia masuk dengan menggunakan plat nomor palsu, mengemudi masuk ke garasi, dan menghindari kamera video. Penjelasan Lin Yi dibenarkan oleh yang lain. Berdasarkan desain arsitektur saat ini, memang memungkinkan untuk mencapai pintu korban dari lantai pertama negatif garasi. Ketika si pembunuh tiba di rumah korban, ia mendorongnya masuk, menyiratkan hubungan mereka mungkin tidak baik. Namun, tidak ada tanda-tanda perkelahian di rumah itu, yang mencurigakan. Zhang Peng mengusulkan idenya, jika mereka saling kenal, si pembunuh tidak akan menggunakan pendekatan yang begitu keras untuk mendorong korban masuk. Argumenmu tidak benar, kata Lin Yi. Bayangkan saja skenarionya, kalau kamu melihatku memakai masker dan kacamata hitam, mengetuk pintu rumahmu, apa reaksi pertamamu? Saya pasti akan terkejut, kata Zhang Zixin. Jika aku mendorongmu masuk dan mengunci pintu, lalu melepas masker dan kacamata hitammu, apakah kamu masih takut? Tidak lagi, karena kita sudah saling kenal. Itulah kuncinya, kata Lin Yi. Analisis kami sebelumnya benar. Wang Jiasu dan si pembunuh saling kenal. Hanya penyamaran aneh si pembunuh yang membuatnya bingung. Begitu ia mengungkapkan identitasnya, kewaspadaan Wang Jiasu pun menurun. Lalu, seperti analisis Anda sebelumnya, si pembunuh mungkin menemukan sesuatu yang memberatkan Wang Jiasu dan mengancamnya, selangkah demi selangkah membawanya menuju kematian. Dan hal yang memberatkan itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan wanita bernama Song Lin. Begitu ini terbongkar, dia bisa hancur total. Jadi,
Logika kasus pembunuhan ini bisa masuk ke dalam lingkaran sempurna. Seharusnya tidak ada kemungkinan lain. Zhang Zixin berkata, saya pikir apa yang dikatakan Lin Bro benar. Sebelum Wang Jiasu meninggal, ia sedang membaca buku. Ia tidak meletakkan buku itu untuk mandi, melainkan karena seseorang mengetuk pintu. Ia menutup buku itu, siap melihat apa yang terjadi, dan berencana untuk melanjutkan membaca setelahnya. Namun, setelah membuka pintu, ia bertemu dengan si pembunuh, yang mengancamnya untuk pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan rencananya pun berhasil. Semua orang merasa lega, dan Zhang Hui menyalakan sebatang rokok. Aku jadi agak sombong sekarang. Kita berhasil mengubah kasus yang awalnya diduga bunuh diri menjadi kasus pembunuhan. Keren banget, haha. Memang benar, haha. Setelah bersantai sebentar, setelah istirahat merokok, mereka berkumpul kembali di depan komputer. Sekarang setelah kita mengetahui metode pembunuhannya, mari kita lihat lagi pembunuhnya dan mencoba menemukan lebih banyak petunjuk. Kalian semua memperhatikan bahwa tubuh si pembunuh tidak terlihat kekar seperti yang kita bayangkan, tanya Lin Yi. Apa maksudmu? Ingat, kata pemilik tempat rongsokan itu, pria yang datang untuk menjual mobil itu berotot, tingginya hampir 1,9 meter. Tapi orang di video itu tidak terlihat setinggi itu. Setelah Lin Yi mengingatkan, perhatian semua orang terpusat pada si pembunuh. Memang, dia tidak terlihat kekar, gumam Zhu Junqi, sambil berkata. Apakah ada kemungkinan bahwa si pembunuh tidak bertindak sendiri, tetapi merupakan bagian dari kelompok kecil, yang masing-masing diperintahkan untuk membunuh orang yang berbeda? Ada kemungkinan seperti itu, tapi kecil kemungkinannya, kata Zhang Hui. Metode pembunuhan dalam ketiga kasus itu sangat berani. Kecuali setiap orang di bawah komandonya memiliki kemampuan individu yang sangat kuat, hal itu mustahil dilakukan. Semua orang terdiam lagi, tampaknya kembali pada jalan buntu. Saya pikir pembunuhnya pasti sudah menyelidiki tempat itu sejak lama, kalau tidak, dia tidak mungkin begitu terampil, kata Zhang Peng. Kemungkinan besar Wang Jiasu sudah menjadi targetnya sejak lama. Lin Yi mengangguk, setuju dengan Zhang Peng, lalu menatap Zhu Junqi. Saudara Zhu, selama penyelidikan Anda, apakah Anda menemukan bukti bahwa dia punya hubungan dengan Fang Daye atau Ma Haiqiang? Atau apakah dia pernah ke desa Xiangyang? Saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Saya telah fokus pada penyelidikan ini dan dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa mereka tidak saling kenal dan tidak memiliki koneksi, kata Zhu Junqi. Satu-satunya kesamaan mereka adalah berasal dari kampung halaman yang sama. Selebihnya, tidak ada koneksi. Lagi pula, mereka berasal dari strata sosial yang berbeda. Pengusaha seperti Wang Jiasu, Fang Daye, dan Ma Haiqiang tidak berasal dari lingkaran yang sama, wajar saja jika mereka tidak mungkin punya hubungan apapun, kata Zhang Zixin. Tapi mereka punya hubungan dengan si pembunuh, dan ini sangat diragukan, kata Lin Yi. Saya selalu merasa bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, mungkin ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita perlu terus menyelidikinya. Sepertinya kita harus pergi ke desa Jindou untuk memeriksa orang-orang seperti apa yang ada di desa itu. Kalau tidak, akan sulit memecahkan kasus ini dengan informasi yang ada. Semua orang mengangguk, ini satu-satunya petunjuk yang tersisa untuk diselidiki. Dering-dering-dering. Saat itu, telepon Zhu Junqi berdering. Halo, Saudara Zhao. Kamu yakin itu dia? Baiklah, aku akan pergi melihatnya sekarang. Dengan tergesa-gesa mengakui, Zhu Junqi menutup telepon, wajahnya tampak sangat muram saat dia mengamati wajah semua orang. Saya baru saja mendapat telepon dari cabang Jingquan. Kebakaran terjadi di Bandara Internasional Fenglan, dan ditemukan jasad seorang wanita. Setelah diverifikasi, wanita itu adalah Song Lin. Bab 2415. Sangat terdistorsi. Berita mendadak itu membawa keheningan beku ke atmosfer kantor. Ekspresi wajah semua orang tidak bagus. Tanpa diragukan lagi, ini merupakan provokasi yang lebih besar bagi mereka. Secara naluriah, mereka semua percaya bahwa kasus ini mungkin terkait dengan kasus Wang Jiasu. Keempat pembunuhan ini kemungkinan besar dilakukan oleh pembunuh yang sama. Karena Song Lin dibakar sampai mati. Sepenuhnya konsisten dengan karakteristik metode pembunuhan 5 elemen. Membunuh sebagai bentuk tantangan. Memainkan polisi seperti pion di telapak tangan mereka. Mari kita lihat dulu. Zhu Junqi berteriak, dan yang lainnya segera bertindak, bergegas masuk ke mobil mereka dan menuju ke cabang Jingquan. 40 menit kemudian, beberapa orang tiba di cabang Jingquan. Mereka baru saja memarkir mobil ketika mereka mendengar suara tangisan. Satu demi satu, mereka keluar dari mobil dan melihat seorang pria parubaya dan seorang gadis muda di pintu masuk kantor cabang. Wajah gadis itu bermandikan air mata, dan dia hampir pingsan beberapa kali. Tanpa penghiburan dari pria parubaya dan polisi, konsekuensinya akan mengerikan. Saya mencari Song Lin, pria itu adalah suaminya, bernama He Mansheng.
Di sampingnya ada putri mereka, He Yingyu. Dia juga punya ayah, yang mungkin belum tahu tentang ini, kata Zhu Junqi. Zhang Hui menghela napas. Meskipun mereka telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali sebelumnya dan merasa sedih, mereka sudah terbiasa. Ayo, kita masuk dulu dan urus urusan kita. Rombongan memasuki cabang dan bertemu dengan kepala tim mereka, Zhao Yajun. Setelah perkenalan singkat, mereka mulai membahas bisnis. Saudara Zhao, bagaimana pemeriksaan tubuhnya? Tanya Zhu Junqi. Baru saja bertemu dengan rekan-rekan dari Departemen Forensik, dan setelah analisis mendetail, tampaknya Song Lin mungkin tidak meninggal karena kebakaran. Tidak mati karena kebakaran. Apa ada tipu daya lain? Dia memang terbakar sampai mati, tapi bukan karena api, kata Zhao Yajun. Pembunuhnya kemungkinan besar seorang psikopat kejam, atau menyimpan dendam yang besar. Pertama, dia membakar Song Lin sampai mati, lalu menciptakan ilusi api, jadi. Zhao Yajun berhenti sejenak, tatapannya sangat muram. Dia masih hidup saat dia, sialan, pembunuhnya benar-benar makhluk keji. Lin Yi juga merasakan hawa dingin yang mengerikan. Skala keji dari masalah ini berada di luar imajinasi mereka. Ini juga melampaui 3 kasus lainnya. Bisakah kami melihat mayatnya? Tanya Zhu Junqi. Tidak masalah, kata Zhao Yajun. Tapi rekan perempuan ini sebaiknya tetap tinggal, hati-hati jangan sampai kurang tidur di malam hari. Zhu Junqi mengangguk, Zhang kecil, kamu tunggu di luar sebentar. Zhang Zixin tidak menolak. Ia tidak penakut, dan melihat mayat bukanlah hal yang menakutkan baginya, tetapi melihat mayat dalam kondisi seperti ini agak terlalu berat untuk diterima. Di bawah pimpinan Zhao Yajun, kelompok itu tiba di kamar mayat dan melihat jenazah Song Lin. Para veteran kawakan seperti Zhang Hui dan Zhu Junqi, selain Lin Yi, semuanya merasa tidak nyaman. Tubuhnya kurang lebih seperti ini, tidak perlu dilihat lebih jauh, kata Zhao Yajun. Apakah ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya sebelum kematiannya? Tanya Lin Yi. Zhao Yajun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun pembunuhnya psikopat, mereka tidak melakukan apapun padanya. Foto-foto dari TKP masih ada di kantor saya. Anda bisa pergi dan melihatnya. Oke. Kembali ke kantor Zhao Yajun, dia menemukan lusinan foto tempat kejadian perkara dalam berkas, membagikannya di antara beberapa orang yang hadir, dan semua orang melihatnya dengan saksama, satu persatu. Kebakaran di lokasi kejadian tidak seburuk yang kami bayangkan, ujar Zhang Hui. Kami juga menyadarinya. Api sebesar ini tidak mungkin membakar seseorang sampai sejauh ini, jadi kami mulai curiga terhadap kasus ini. Baru setelah penyelidikan berulang kali oleh Departemen Forensik, kami sampai pada kesimpulan ini. Zhang Tua, lihat ini. Zhu Junqi mengambil sebuah foto, yang memperlihatkan kamar tidur di rumah itu yang tidak rusak parah. Apa itu? Ada untaian tasbih dan liontin Buddha di meja rias. Percaya pada agama Buddha, seru Lin Yi. Ini mudah untuk dikonfirmasi, kita bisa bertanya kepada keluarganya nanti untuk memastikannya. Saudara Hui. Dapat penemuan baru, kata Zhang Zixin sambil memegang selembar informasi. Kampung halaman Song Lin juga dari desa Jindou. Coba kulihat. Zhang Hui mengambil informasi itu dan memeriksanya, begitu pula yang lainnya, dan kecurigaan di hati mereka pun mereda saat itu. Ada apa? Apa ada masalah dengan desa Jindou? Tanya Zhao Yajun. Di wilayah hukum kami di kantor cabang Xinsan, telah terjadi 2 kasus pembunuhan, dan semua korbannya berasal dari desa Doujin. Kemudian, di wilayah hukum cabang Baoshan, terjadi kasus lain, dengan korban juga berasal dari desa Jindou. Nah, dengan Song Lin juga, ini bukan kebetulan. Ekspresi Zhao Yajun membeku. Ternyata ini kasus pembunuhan berantai. Berdasarkan pengalaman kasus sebelumnya, masalahnya mungkin ada di desa Jindou. Kami juga berpikir begitu, tapi sebelum itu, kami perlu tahu situasinya dari keluarganya. Karena ini terkait dengan kasusmu, kau yang akan mengambil alih. Kalau kau butuh bantuan, hubungi saja kami. Setelah bertukar beberapa basa-basi lagi, kelompok itu pergi. Dapeng, Sin, kalian berdua pergi ke rumah almarhum, periksa rekaman CCTV saat itu, dan bawa salinannya. Mengerti, Saudara Hui, kata Zhang Peng. Zhu Tua, kau perlu menyelidiki hubungan sosial Song Lin. Periksa apakah dia punya kontak dengan Fang Daye, Ma Haiqiang, selain Wang Jiasu, atau orang lain dari desa Jindou. Baiklah, aku akan mengerjakannya. Setelah menugaskan tugas, Zhang Hui menemui He Mansheng untuk memberi pengarahan mengenai situasi, lalu membawa dia dan putrinya ke kantor cabang Xinsan. Pak, istri saya pernah bertengkar dengan pengantar makanan, pasti orang itu dendam, menyelinap ke rumah saya, dan melakukan hal yang tidak senonoh itu, kata He Mansheng dengan nada sedih dan geram. Situasinya tidak sesederhana yang Anda pikirkan, kata Zhang Hui. Apakah istri Anda menunjukkan perilaku yang tidak biasa sebelum kematiannya? Perilaku yang tidak biasa.
Apakah dia pernah berhubungan dengan orang asing? Atau menunjukkan perilaku abnormal? Tidak, tidak seperti itu. Dia pergi bekerja seperti biasa setiap hari, tidak ada yang berbeda. Sudah berapa tahun kamu menikah? Zhang Hui melanjutkan bertanya. Hampir 25 tahun. Menurut catatan, kampung halaman istri Anda adalah desa Jindou di Jinling. Selama bertahun-tahun pernikahan ini, apakah dia pernah kembali mengunjungi kerabatnya? Saya tidak ingat dia melakukan hal itu, kata He Mansheng. Tak lama setelah kami menikah, kami membawa ayah mertua saya, jadi tidak banyak kerabat yang tersisa di rumah. Tidak ada gunanya kembali. Bukankah dia kembali menjemput ayah mertuamu? Tapi kau bilang dia tidak pernah kembali, tanya Zhang Hui serius. Tidak, tidak, akulah yang kembali, tapi istriku tidak pergi. Dia, sebagai seorang anak perempuan, tidak pergi menjemputnya. Pernyataan seperti itu mengejutkan Lin Yi dan Zhang Hui. Bab 2416. Titik masuk. Dia baru saja menemukan pekerjaan baru saat itu, sangat sibuk, dan tidak punya waktu luang, jadi aku pergi menjemputnya, katanya. Keduanya bertukar pandang tetapi tidak berkomentar terlalu banyak tentang masalah ini. Zhang Hui berhenti sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Apakah istrimu percaya pada Buddha? He Mansheng ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata. Awalnya dia bukan penganut agama Buddha, tetapi tak lama setelah tiba di Zonghai, dia mulai mengenakan liontin Buddha dan sebuah gelang, dengan keyakinan bahwa benda-benda itu membawa keselamatan dan kedamaian. Dia bahkan membeli beberapa untuk saya dan putri saya. Apakah keluargamu punya tempat suci Buddha? Kami tidak punya itu, kata He Mansheng. Hanya liontin dan gelang Buddha, benda-benda seperti itu. Zhang Hui mengangguk, lalu menoleh ke Lin Yi, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Lin Yi melirik He Mansheng dan berkata, istrimu, kenapa dia meninggalkan desa Jindou saat itu? Apa karena keluarganya miskin dan dia pergi bekerja? Ya, He Mansheng mengangguk. Keluarganya cukup miskin saat itu, dan setelah dia pergi ke Yanjing, tetapi tidak lama kemudian dia tiba di Zonghai, dan di sanalah kami bertemu. Pergi ke Yanjing. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya melayang ke situasi keempat orang itu. Setelah Fang Daye bertemu istrinya, dia datang ke Zonghai untuk berbisnis, kemudian kehilangan segalanya dan kembali ke desa Xiangyang. Ma Haiqiang pergi ke timur laut dan kemudian kembali ke Zonghai. Wang Jiasu langsung tiba di Zonghai. Song Lin pergi ke Yanjing dan kemudian ke Zonghai. Namun, tidak seperti yang lain, kedatangan Song Lin di Zonghai mungkin bersifat pasif. Sebelum itu, dia mungkin mengenal Wang Jiasu dan bisa datang ke Zonghai dengan bantuannya. Lin Yi, kenapa kamu melamun? Tidak apa-apa, jawab Lin Yi santai, aku tidak punya pertanyaan lagi. Zhang Hui menutup buku catatannya dan berkata kepada He Mansheng. Hanya itu yang perlu kami ketahui untuk saat ini, kami mungkin akan menghubungi Anda lagi di masa mendatang, pastikan ponsel Anda selalu aktif. Tentu, terima kasih, Pak Polisi, Anda harus membantu kami menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam istri saya. Kami akan melakukan yang terbaik, yakinlah. He Mansheng meninggalkan ruangan, tetapi mereka berdua tidak pergi. Dilihat dari sikap He Mansheng, hubungan pernikahan mereka tampak cukup baik, komentar Zhang Hui. Aku penasaran apa yang akan dia rasakan jika dia tahu tentang perselingkuhan Song Lin dan Wang Jiasu. Bukan tugas kita untuk memperjelasnya. Kalau tidak perlu, jangan kita hancurkan harapan itu. Dia orang yang menyedihkan, ujar Lin Yi sambil mendesah. Ngomong-ngomong, apa yang sedang kamu renungkan sebelumnya? Zhang Hui mengganti topik. Saya sedang memikirkan di mana orang kelima mungkin muncul. Orang kelima. Berdasarkan bagaimana keempatnya dibunuh, si pembunuh tampaknya mengikuti teori pembunuhan 5 elemen. Mungkin kebetulan, tapi tidak ada salahnya mengikuti petunjuk ini, jelas Lin Yi. Kurasa tidak lama lagi kita akan melihat kematian lainnya, tapi sulit untuk mengatakan di mana orang ini mungkin meninggal. Setelah berhenti sejenak, Lin Yi melanjutkan. Hanya Fang Daye dan Wang Jiasu yang memilih Zonghai setelah meninggalkan desa, Ma Haiqiang memilih timur laut, dan Song Lin memilih Yanjing. Pilihan mereka memiliki satu kesamaan, pada saat itu, tempat-tempat ini termasuk yang paling makmur di negara ini. Zhang Hui menyalakan sebatang rokok dan berkata, jika ada orang kelima, kemungkinan besar mereka akan muncul di salah satu dari 3 tempat ini. Mungkinkah mereka masih tinggal di desa Jindou? Lin Yi bertanya dalam hatinya. Sebenarnya, orang-orang dari generasi itu sangat konservatif dan tidak banyak yang berani keluar. Lin Yi bersandar di kursinya, berpikir sejenak, lalu melanjutkan. Satu lagi, Fang Daye, Ma Haiqiang, dan Wang Jiasu semuanya seumuran. Bahkan Song Lin hanya 4 tahun lebih muda dari Wang Jiasu, jadi pada dasarnya mereka sesaman. Yang terpenting, mereka tumbuh di desa yang sama, jadi mereka pasti saling kenal.
Desa adalah komunitas kecil, seharusnya semua orang saling kenal, bukan? Ya, meskipun semua orang saling berhubungan, meskipun bukan karena hubungan darah, mereka tetap memanggil satu sama lain sebagai paman dan bibi. Tak terelakkan mereka saling kenal. Namun, anehnya, setelah meninggalkan desa, Fang Daye dan Ma Haiqiang berkumpul, begitu pula Wang Jiasu dan Song Lin, tetapi kedua kelompok ini tidak saling berhubungan. Aneh sekali. Itu mudah dijelaskan, kata Zhang Hui. Mungkin ada kontak di antara mereka setelah meninggalkan desa, tetapi karena mereka tersebar ke arah yang berbeda, seiring waktu, mereka kehilangan kontak. Itu masuk akal, tapi ada hal aneh lainnya, kata Lin Yi. Saat kami menginterogasi Ma Haiqiang, kami mendapatkan informasi penting, dia bisa berkembang di timur laut berkat bantuan kerabatnya. Kemungkinan besar yang lain tidak memiliki kesempatan seperti itu. Jadi, apa maksudmu? Zhang Hui menggeser posisinya, mendengarkan dengan saksama. Lin Yi juga menyesuaikan posturnya, menatap Zhang Hui. Saudara Hui, coba pikirkan, jika kita berdua berasal dari desa yang sama dan saling kenal sejak kecil, lalu setelah dewasa, aku pergi ke sanak saudara dan dengan cepat menjadi terkenal, dan kamu juga ingin keluar, apa yang akan kamu lakukan? Aku pasti akan mencarimu, jawab Zhang Hui. Ini bukan hanya tentang memiliki ide untuk meninggalkan desa, bahkan jika saya sudah pergi dan tidak melakukannya dengan baik, saya pasti akan memilih untuk bergabung dengan Anda. Baiklah, aku juga akan melakukan hal yang sama, terutama karena kita berasal dari desa yang sama, Lin Yi setuju. Namun situasi dengan keempat orang ini berbeda, mereka masing-masing menempuh jalannya sendiri. Meskipun Fang Daye dan Wang Jiasu sama-sama memilih Zhong Hai, Fang Daye datang ke sana untuk memulai bisnis bersama istrinya, tanpa ada hubungannya dengan Wang Jiasu. Dengan kata lain, keempat orang yang meninggalkan desa itu tidak memilih untuk bersatu, melainkan berpisah. Bertahun-tahun kemudian, Ma Haiqiang baru menghubungi Fang Daye, dan Song Lin menghubungi Wang Jiasu. Setelah itu, mereka memilih untuk bersatu berpasangan. Zhang Hui beralasan. Ini memang aneh, Zhang Hui menyentuh dagunya, logikanya masuk akal, tetapi bertentangan dengan akal sehat. Itulah yang ingin aku sampaikan, kata Lin Yi dengan sungguh-sungguh. Selain itu, He Mansheng menyebutkan bahwa dialah yang pergi ke desa Jindou untuk menjemput ayah mertuanya, dan Song Lin tidak terlibat, yang juga bertentangan dengan akal sehat. Membawa seorang tetua keluar desa bukanlah hal yang mudah. Karena He Mansheng orang luar, hal itu selalu merepotkan. Sesibuk apapun pekerjaan Song Lin, dia pasti punya waktu luang untuk berkunjung, jadi kecil kemungkinan dia akan membiarkan He Mansheng pergi sendirian. Bagian ini juga yang menurutku aneh, kata Zhang Hui dengan curiga. Dia tidak hanya tidak pergi sendiri, tetapi dia juga tidak kembali selama bertahun-tahun, yang mana ini lebih aneh lagi. Jadi, kusimpulkan dia mungkin menghindari sesuatu. Itu sebabnya dia tidak berani kembali ke desa Jindou. Menyadari hal ini, Zhang Hui pun mendapat pencerahan, menepuk pahanya dengan gembira. Ini tentu bisa digunakan sebagai titik masuk baru untuk penyelidikan kita. Kita perlu memeriksa apakah Fang Daye, Ma Haiqiang, dan Wang Jiasu telah kembali ke desa Jindou dalam beberapa tahun terakhir. Bab 2417. Penemuan kolosal. Lin Yi menghela napas lega. Aku akan panggil Wang Jiasu. Serahkan saja Fang Daye dan Ma Haiqiang padamu. Lin Yi membawa ponselnya ke tempat terpencil dan menghubungi nomor Sun Yuxiang. Direktur Lin. Kakak ipar, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Lin Yi tidak bertele-tele, dan bertanya langsung. Sejak kalian bertemu sampai sekarang, apakah Direktur Wang pernah kembali ke desa Jindou? Jelas, Sun Yuxiang tidak menduga Lin Yi akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kembali ke desa Jindou, sepertinya dia belum. Jangan bilang, sepertinya, berikan aku jawaban yang pasti. Sun Yuxiang berkata, hubungan kami sangat baik. Kami saling menelepon hampir setiap hari, jadi saya biasanya tahu kemana dia pergi. Terkadang saya bahkan menyarankan agar dia, yang sekarang sudah punya uang, bisa kembali dan menyumbang, beramal, tetapi dia bilang tidak perlu, seolah-olah acuh tak acuh terhadap desa Jindou. Detak jantung Lin Yi tiba-tiba menjadi semakin cepat. Jika aku tidak salah ingat, Tuan Wang seharusnya sudah meninggal, kan? Dia meninggal 3 tahun lalu karena kanker paru-paru stadium lanjut. Akhirnya, dia pergi ke Amerika untuk berobat, tetapi tidak sembuh. Biasanya, menurut adat desa, ketika seorang tetua meninggal, orang-orang kembali ke desa untuk memberi penghormatan terakhir kepada leluhur mereka, bukan? Itu tidak benar-benar terjadi. Dia telah memindahkan orang tua itu ke sini sejak lama, dan dia telah tinggal di Zhong Hai selama bertahun-tahun. Dia telah mengadopsi kebiasaan kota. Setelah kematian ayahnya, dia membeli sebidang tanah pemakaman umum di sini dan memakamkan orang tua itu di Zhong Hai. Jadi, maksudmu, dalam ingatanmu,
Setelah pergi, Direktur Wang tidak pernah kembali ke desa Jindou, dan bahkan memendam sedikit rasa benci terhadapnya, kan? Sun Yuxiang terdiam beberapa detik. Kurang lebih begitu. Baiklah, sampai di sini saja. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan meneleponmu kalau kasusnya sudah ada hasilnya. Baiklah, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Direktur Lin. Sama-sama, itu semua bagian dari pekerjaanku. Setelah menutup telepon dengan Sun Yuxiang, Lin Yi menelepon Tian Yan. Direktur Lin, coba tanyakan proyek amal apa saja yang telah dilakukan Haoyu Storage selama bertahun-tahun, dan lihat apakah ada tempat bernama Jindou Village di antara penerima manfaatnya. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang. Tian Yan tidak berani menunda dan berjanji dengan tegas. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke ruang interogasi tempat Zhang Hui masih berbicara di telepon, dan menyelesaikannya beberapa menit kemudian. Bagaimana kabarmu? Seperti dugaanku. Dia tidak pernah kembali setelah meninggalkan desa Jindou. Menurut istrinya, sepertinya dia punya firasat buruk yang mendalam terhadap desa Jindou. Situasinya agak mirip dengan Song Lin. Itu cocok. Baik Zhang Daye maupun Ma Haiqiang tidak pernah kembali, tetapi saya tidak mendengar ada penolakan dari keluarga mereka. Itu bukan masalah besar. Intinya, setelah meninggalkan desa, mereka tidak pernah kembali. Ekspresi Lin Yi serius. Kurasa orang-orang ini tidak hanya meninggalkan desa Jindou untuk mencari nafkah, mungkin ada alasan tersembunyi lain yang mendorong mereka meninggalkan desa. Ada hal lain yang juga sangat berarti, kata Zhang Hui. Fang Dasu, Ma Haiqiang, Wang Jiasu, mereka seusia dan meninggalkan desa di awal usia 20-an. Namun, saat itu, Song Lin baru berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan pergi bekerja, terutama ke Yanjing, agak terlalu dini. Seperti yang Anda katakan, mungkin ada sesuatu yang memaksa mereka meninggalkan desa Jindou dan membuat mereka enggan kembali. Sekarang, semuanya sudah lebih jelas. Semua masalah mungkin ada di desa Jindou, kata Lin Yi. Selain itu, seharusnya ada satu orang lagi yang akan menjadi target si pembunuh, hanya saja belum jelas siapa orang terakhirnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa dibilang dia kurang beruntung. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah menghadapi apa yang ada di depan kita, dan untuk masa depan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Saat keduanya sedang berbicara, Zhang Peng masuk dari luar. Saudara Hui, Saudara Lin, kami telah mengambil rekaman pengawasan. Zhang Hui mengangguk dan berdiri. Di kantor, Zhang Peng memasukkan drive USB ke komputer. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum kejadian, seorang kurir muncul di depan pintu rumah Song Lin. Setelah pintu dibuka, ia dengan paksa mendorong Song Lin masuk ke dalam rumah dan baru keluar lebih dari 1 jam kemudian. Namun, yang membingungkan adalah bahwa setelah si pembunuh pergi, butuh waktu lebih dari 1 jam bagi rumah itu untuk terbakar, yang berbeda dari apa yang dibayangkan orang lain. Saya ingat berkas kasus menyebutkan bahwa kebakaran itu disebabkan oleh panci minyak yang terbakar di dapur. Zhang Peng berkata, menurut deduksi sebelumnya, Song Lin sudah meninggal saat si pembunuh pergi, jadi mustahil baginya untuk mulai memasak. Bahkan jika si pembunuh menyalakan kompor gas saat keluar, api akan menyala tak lebih dari 1 jam. Oleh karena itu, kemungkinan besar alat masak yang digunakan bukanlah kompor gas, melainkan kompor induksi, kata Lin Yi. Dengan menghubungkan saklar pintar ke stop kontak yang digunakan untuk kompor induksi, kendali jarak jauh dapat dicapai. Mata Zhang Zixin berbinar. Aku mengerti maksudmu. Setelah si pembunuh pergi, dia mengendalikan saklar pintar melalui aplikasi, menyalakannya, dan kompor induksi secara otomatis menyalakan panci minyak, yang menyebabkan kebakaran. Secara logika, tidak ada masalah. Telepon saja untuk konfirmasi. Zhang Zixin menelepon cabang Jingquan, dan mereka segera memberikan tanggapan. Rinciannya sangat mirip dengan dugaan Lin Yi, yang digunakan adalah kompor induksi, bukan kompor gas, sangat cocok dengan spekulasi Lin Yi. Lin Yi bersandar di kursinya, detail kasus Song Lin telah direkonstruksi, sekarang yang tersisa adalah menemukan pembunuhnya. Apakah Anda menyadari sesuatu? Kasus Fang Daye dan Ma Haiqiang sedikit berbeda dari kasus Wang Jiasu dan Song Lin. Zhang Zixin tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Zhang Hui. Apa bedanya? Ketika dia membunuh Fang Daye dan Ma Haiqiang, yang satu dimasukkan ke dalam peti mati, yang lain dikubur di tanah, dan dia memastikan kami akan menemukan mereka. Itu jelas-jelas provokasi, sebuah deklarasi perang terhadap kami. Namun, cara dia membunuh Wang Jiasu dan Song Lin, selain agak brutal, tampaknya tidak memiliki niat provokatif. Kita hanya bisa menggambarkannya sebagai pembunuhan yang sangat teliti dan logis dengan modus operandi yang sama sekali berbeda. Mereka semua terdiam, sungguh, ini adalah perbedaan yang mencolok. Karena kejadian ini di luar dugaan si pembunuh, kata Lin Yi. Melebihi ekspektasi. Lin Yi mengerutkan keningnya sambil berpikir, lalu setelah beberapa detik, berbicara perlahan.
Saya tidak sengaja mengetahui situasi Fang Jiasu. Kehadiran saya di acara duka cita itu karena alasan pribadi. Kebetulan saya mendengar dia berasal dari desa Jindou, yang menyebabkan semua perkembangan ini. Lin Yi berhenti sejenak sebelum menambahkan. Coba pikirkan, jika aku tidak terlibat, bagaimana kasus yang melibatkan Wang Jiasu dan Song Lin akan ditangani? Bab 2418. Investigasi mendalam. Beberapa orang jatuh ke dalam pikiran yang mendalam, dan Zhu Junqi perlahan berkata. Itu mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Tepat sekali, itulah efeknya, kata Lin Yi. Jika bukan karena temuan saya tentang kematian Wang Jiasu, dan keterlibatan Song Lin, kedua kasus ini akan dianggap terpisah dari kasus desa Xiangyang, dan ditetapkan sebagai 3 insiden berbeda. Dengan demikian, akan sangat sulit untuk menghubungkan pembunuhnya dengan ketiganya. Setelah berbicara, Lin Yi berhenti sejenak, jadi kesimpulanku adalah, si pembunuh bahkan tidak tahu bahwa kita bisa menghubungkan kasus-kasus ini. Dari ekspresi mereka, kasus desa Xiangyang dan kasus yang melibatkan Wang Jiasu dan Song Lin tidaklah sama. Perbedaan terbesarnya adalah dia tidak memprovokasi kami. Bagi seorang psikopat, perilaku ini tidak logis. Bagian yang tidak logis adalah karena dia takut. Jika kita menemukan bahwa keempat kasus ini memiliki kesamaan, kita bisa melacaknya kembali ke desa Jindou. Karena itu, mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di desa Jindou, itulah sebabnya dia tidak memprovokasi kita seperti yang dia lakukan dengan pembunuhan Fang Daye dan Ma Haiqiang. Tujuannya adalah untuk memisahkan insiden-insiden ini. Selama tidak ada hubungannya, tidak akan ada masalah. Dengan Lin Yi yang menjelaskannya seperti ini, seluruh kasus langsung menjadi jelas dan mudah dipahami. Seolah-olah petunjuk telah ditemukan. Menurut kesimpulanmu, kita juga tidak bisa terlalu terang-terangan. Pembunuhnya mungkin bersembunyi di desa Xiangyang. Jika informasi ini bocor, pembunuhnya mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat. Setelah merenung sejenak, Zhang Hui berkata, untuk langkah selanjutnya, kita harus menuju ke desa Jindou. Kita akan berkemas, kata Zhang Peng. Lupakan saja, kalian berdua tinggal di kantor cabang dan urus semuanya di rumah, kata Zhang Hui. Pembunuhnya gila. Kalau kita memprovokasi dia, apa yang terjadi pada Guyiran bisa terjadi padamu juga, jadi kita bertiga akan pergi ke desa Jindou. Kami tidak takut bahaya, kata Zhang Peng. Aku tahu kalian semua berani, tapi kita harus realistis. Kalian baru 20-an, kalau sampai terluka, bagaimana aku bisa menjelaskannya ke orang tua kalian? Bukankah Lin Bro juga berusia 20-an? Zhang Hui tertawa, tahun lalu di Sunway, dia menghadapi beberapa ratus orang sendirian. Aku yakin si pembunuh akan gemetar melihatnya, kalau tidak, aku tidak akan membawanya bersama kita. Dia bisa melindungi kita, haha. Lin Yi agak geli namun tak berdaya, sekarang dia entah bagaimana telah menjadi pengawal. Tetapi membiarkan Zhang Peng dan Zhang Zixin tinggal di kantor cabang juga merupakan pilihan yang baik. Karena pembunuh mampu melakukan apa saja. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Selesaikan lebih awal dan istirahatlah, kata Zhang Hui. Lin Yi, bereskan barang-barang di rumah. Kita akan berangkat ke desa Jindou lusa. Setelah selesai, Lin Yi mengambil alih berkas kasus dan memeriksanya sebentar, dan Zhang Zixin bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Lin, apa yang kamu cari? Ayah Song Lin masih hidup, aku akan menemuinya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang situasinya. Aku akan ikut denganmu. Ayo pergi. Keduanya berkendara ke panti jompo Yishu di Zonghai. Panti jompo ini terletak di pinggiran Zonghai dan mencakup area yang luas, dengan pemandangan sekitar yang indah. Hanya dengan melihat tempat ini saja, kau sudah tahu kalau tempat ini tidak murah, ujar Lin Yi setelah keluar dari mobil. Saya sudah memeriksanya dalam perjalanan ke sini, kata Zhang Zixin. Ini termasuk rumah pensiun mewah. Harga tahunannya lebih dari 150.000 yuan. Orang biasa tidak mampu membayar harga seperti itu. Dengan penghasilan Song Lin, itu pengeluaran yang tidak sedikit. Kalau tidak ada masalah, Wang Jiasu pastilah yang memberinya dukungan finansial, tambah Lin Yi. Tentu saja. Di level Wang Jiasu, setetes kecil dari ujung jarinya saja sudah cukup bagi orang biasa untuk hidup seumur hidup, ujar Zhang Zixin. Lin Yi tertawa, hampir saja. Tiba-tiba aku berpikir, tetap melajang itu tidak terlalu buruk, kita bisa hidup sesuka hati. Saat tua nanti, kita datang ke panti jompo, bergaul dengan seorang pria tua hari ini, pria tua lainnya di lain waktu. Pemikiran yang cukup menarik, renung Zhang Zixin. Jangan bicara omong kosong, kata Lin Yi. Panti jompo memperlakukanmu dengan baik karena ada wali. Kalau kamu datang ke sini sendirian tanpa wali, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana akhirnya kamu akan meninggal. Ah, apa benar-benar seburuk itu? Mungkin lebih buruk dari Song Lin. Berhenti, berhenti, berhenti. Lin Bro, jangan bicara lagi. Aku sudah merasa takut.
Keduanya memasuki panti jompo, menemui orang yang bertanggung jawab, dan menjelaskan tujuan mereka. Orang yang bertanggung jawab sangat kooperatif dan menyuruh seseorang membawa Lin Yi dan Zhang Zixin. Di panti jompo, ada taman besar terpisah tempat para penghuni lanjut usia keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari setiap hari. Tak jauh dari situ, mereka berdua melihat sebuah paviliun dengan beberapa pria dan wanita tua tengah mengobrol dan tertawa bersama. "Pak, orang yang pakai baju putih dan bersandar di tongkat itu, dia Song Suejian," kata petugas itu. "Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah. Kalau tidak ada yang lain, saya pamit dulu." "Tentu, lanjutkan pekerjaanmu." Setelah penjaga itu pergi, keduanya berjalan menuju Song Suejian. Melihatnya, dia sepertinya tidak menyadari kecelakaan Song Lin, bisik Zhang Zixin. "Kami belum menyelidiki sepenuhnya. Kurasa He Mansheng tidak memberitahunya tentang itu," kata Lin Yi dengan suara rendah. Pada usia yang sudah tua, harus menguburkan putrinya sendiri, entah dia sanggup atau tidak, adalah masalah tersendiri. Apa yang harus kita katakan? Mengatakan yang sebenarnya mungkin bukan ide yang bagus. Sebisa mungkin kita sembunyikan darinya, kata Lin Yi dengan sedikit emosi. Kalaupun harus dikatakan, seharusnya bukan dari kita. Itu benar. Keduanya menenangkan diri dan berjalan menuju Song Suejian. Orang-orang yang tengah mengobrol melihat Lin Yi dan Zhang Zixin mendekat dan menghentikan percakapan mereka, serentak menoleh untuk melihat mereka. Tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya, mengira mereka adalah kerabat yang sedang berkunjung. Keduanya berjalan mendekati Song Suejian, dan Lin Yi menyambutnya dengan senyuman. "Tuan, kami teman putri Anda, saudari Song Lin, kami datang untuk menemui Anda." Mendengar bahwa mereka adalah teman putrinya, Song Suejian terkejut, agak heran. "Halo, halo," jawab lelaki tua itu dengan hangat. "Ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Bisakah kita duduk di tempat lain dan bicara?" Mendengar bahwa mereka mempunyai sesuatu untuk dibicarakan, para lansia lainnya dengan sangat ramah berkata, "Kalian semua ngobrol di sini. Kami pergi dulu, tepat waktu untuk berolahraga." Satu demi satu, beberapa orang tua bangkit sambil menyenandungkan lagu, semuanya dalam semangat gembira. "Anak muda, ada apa? Katakan saja apapun yang kau inginkan." Di mata Song Suejian, ada sedikit kewaspadaan, dia tidak sepenuhnya mempercayai Lin Yi dan Zhang Zixin. Lin Yi mengeluarkan surat kepercayaannya. "Kami dari kantor cabang Xinsan. Kami datang untuk membicarakan masalah desa Jindou dengan Anda." Desa Jindou. Suasana hati Song Suejian berubah emosional, dan dia menghela napas. "Saya sudah hampir 20 tahun tidak kembali ke sana, saya bahkan tidak ingat seperti apa desa itu sekarang. Kami hanya ingin tahu tentang hal kecil. Apapun yang terlintas di pikiran, silakan sampaikan," mereka meyakinkan. "Baiklah," kata Song Suejian sambil tertawa, "apa yang ingin kamu tanyakan?" "Kami ingin tahu kapan putri Anda Song Lin meninggalkan desa dan pergi bekerja." "Itu sudah bertahun-tahun yang lalu, aku benar-benar harus memikirkannya," Song Suejian merenung. "Saya tidak ingat dengan jelas tahun berapa, tapi sepertinya dia pergi saat berusia 16 atau 17 tahun, katanya dia akan pergi ke Yanjing." Lin Yi dan Zhang Zixin saling bertukar pandang. Pernyataan Song Suejian sesuai persis dengan spekulasi mereka. Hari ini mereka mungkin menemukan terobosan. Bab 2419. Orang miskin. Dia masih sangat muda saat itu, dan masih gadis. Bagaimana mungkin kau merasa nyaman membiarkannya pergi sendiri? Tenang saja membiarkannya keluar sendirian. Song Suejian bergumam lirih, sambil bertumpu pada tongkatnya, menatap langit di luar paviliun. Dulu, orang-orang tidak selembut sekarang. Di usia 16 atau 17 tahun, mereka sudah tidak dianggap muda lagi. Banyak di antara mereka yang sudah menikah dan punya anak. Lin Yi mengangguk sambil berpikir, jadi saat itu, kamu tidak masalah jika dia bekerja di luar, kan? Song Suejian terdiam sejenak, tidak juga, seperti yang kau katakan, dia masih gadis muda, jadi wajar saja aku punya kekhawatiran. Pada akhirnya, bagaimana Anda menyetujuinya? Sebenarnya, tidak ada yang istimewa. Saya ingat suatu malam, dia kembali dan bilang tidak ingin tinggal di desa lagi dan ingin bekerja di luar. Dia bilang Yanjing punya lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang dan ingin pergi ke sana, lalu dia pergi begitu saja. Tidakkah kau menghentikannya, atau memberinya nasihat? Aku sudah mencoba membujuknya, kata Song Suejian. Lagi pula, dia perempuan dan belum pernah keluar rumah sebelumnya. Meskipun dia agak nakal, rasanya berbeda menjelajah dunia dibandingkan tinggal di desa. Aku memang agak khawatir. Lalu, dia tidak menuruti saranmu. Song Suejian menggelengkan kepalanya, dia sangat gigih, bersikeras untuk pergi, tidak ada yang bisa kulakukan. Saat itu, kami miskin dan baik ibunya maupun aku tidak dalam kondisi sehat.
Jika kami memaksanya tinggal di desa, dia tidak akan punya harapan, jadi kami membiarkannya pergi. Bertekad, tanya Lin Yi. Ya, dia bilang dia harus pergi, lalu mengemasi barang-barangnya keesokan harinya dan pergi, jelas Song Suejian. Baru kemudian saya tahu, beberapa pemuda desa ikut dengannya, hampir membuat saya gila karena marah, saya merasa mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kemudian, ketika saya bertanya, saya tahu mereka pergi ke tempat yang berbeda, jadi saya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Mata Lin Yi berbinar, siapa pemuda dari desa itu? Beri aku waktu sebentar, biarkan aku berpikir. Song Suejian merenung. Ada anak kedua dari keluarga Fang, namanya Fang apa ya? Fang Daye. Benar, Fang Daye. Lagu Suejian membenarkan. Tapi dia sepertinya tidak pergi bekerja, kudengar keluarganya sudah menjodohkannya dan dia juga meninggalkan desa Jindou, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi. Lalu, apa kau ingat orang lain? Lin Yi dan Zhang Zixin keduanya sedikit bersemangat, ini bisa menjadi kunci untuk mengungkap identitas korban kelima. Ada juga Ma Haiqiang muda, yang selalu bermalas-malasan, bukan tipe orang yang baik. Apakah itu Ma Haiqiang? Zhang Zixin bertanya ragu-ragu. Tepat sekali, kupikir itu namanya. Ada lagi, apakah kamu ingat orang lain? Zhang Zixin buru-buru bertanya. Mereka yang bergaul dekat dengan mereka, menurutku ada dua lagi. Dua lagi. Kegembiraan mereka makin bertambah. Salah satu dari dua yang tersisa kemungkinan besar adalah Wang Jiasu. Yang lainnya berpotensi menjadi korban kelima yang akan dibunuh. Ini juga akan melengkapi jajaran posisi 5 elemen. Lalu ada putra kedua dari keluarga Wang tua, namanya Wang Jiasu. Dia punya hubungan baik dengan putriku, pria yang baik. Aku ingin menikahkan putriku dengannya, tapi sayangnya tidak jadi. Berita ini sesuai dengan harapan mereka dan tidak terlalu mengejutkan mereka. Ia juga menjelaskan hubungan saat ini antara keduanya. Mungkin mereka sudah mempunyai perasaan satu sama lain sejak saat itu, tetapi karena suatu alasan, mereka tidak jadi bersama. Bertahun-tahun kemudian, satu di Zonghai dan lainnya di Yanjing, ketika kehidupan keduanya telah membaik, mereka terhubung kembali. Itulah sebabnya Wang Jiasu, pria yang baik, mau terlibat dengan Song Lin. Karena mereka adalah kekasih masa kecil. Ini pula yang menjelaskan mengapa Wang Jiasu, yang berada di jajaran seperti itu, tidak pergi ke klub model muda, tetapi bersikeras bersama Song Lin. Cinta pertama selalu sulit dilupakan. Tuan tua, apakah Anda masih ingat siapa orang terakhir itu? Song Suejian menggaruk kepalanya, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya dengan jelas, hanya saja dia tidak tinggi tapi cukup pintar, selalu penuh kenakalan sejak dia masih kecil. Ini. Lin Yi tidak dapat menahan senyum pahit, semua orang lain telah dipanggil kembali, tetapi orang yang paling penting telah dilupakan. Pikirkan lagi, informasi ini sangat penting. Jika aku memikirkannya. Song Suejian merenung selama beberapa detik lagi, sambil mondar-mandir dengan tongkatnya. Aku sudah tua, ingatanku tidak seperti dulu lagi, aku benar-benar tidak bisa mengingat apapun, yang kuingat hanyalah dia tidak tinggi dan matanya tidak besar. Tidak apa-apa kalau kamu tidak ingat. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan lain. Lin Yi mengubah posturnya dan melanjutkan bertanya. Apakah kamu ingat apa yang dilakukan putrimu sebelum dia meninggalkan desa Jindou? Dia sepertinya tidak banyak melakukan apa-apa. Mereka semua menghabiskan waktu bersama setiap hari. Dia pulang dari kota malam itu dan bilang ingin meninggalkan desa Jindou, hanya itu yang kutahu. Lin Yi mengangguk sambil berpikir, tersenyum ringan, dan berkata, baiklah, kita berhenti dulu di sini untuk hari ini, kita harus segera berangkat. Tunggu, jangan pergi, teriak Song Suejian pada Lin Yi, kau bertanya tentang hal-hal ini, apa putriku melanggar hukum? Kau tidak bisa menyembunyikan kebenaran dariku. Zhang Zixin merasa sedikit bersalah dan diam-diam berbalik. Tidak, Presiden Song baik-baik saja sekarang, ini bukan tentang dia, jangan khawatir. Itu bagus, itu bagus. Lin Yi melambaikan tangannya, kalau begitu kami pergi dulu. Tetua, jaga kesehatanmu. Setelah bertukar salam, keduanya pergi. Apakah Tuhan sedang mempermainkan kita? Informasi yang paling penting, dan dia tidak bisa mengingatnya. Kita tidak bisa mengatakannya seperti itu, kata Lin Yi. Orang tua itu memberi kami informasi penting, mereka datang dari kota ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan desa Jindou. Mata Zhang Zixin berbinar, itu berarti ada sesuatu yang terjadi di kota yang memaksa mereka pergi. Tepat sekali. Lin Yi menambahkan. Jadi, sesuatu yang tidak diketahui publik pasti telah terjadi di kota Yuanbao saat itu, sesuatu yang membuat mereka meninggalkan desa Jindou. Insiden itulah yang membawa mereka pada nasib maut. Dan pembunuh yang tidak diketahui itu kemungkinan besar berasal dari desa Jindou atau kota Yuanbao. Zhang Zixin bergidik, mengerikan sekali, menunggu bertahun-tahun sebelum membalas dendam, rencana jahatnya begitu dalam, sungguh mengerikan hanya memikirkannya.
Atau mungkin dendam itu begitu dalam sehingga bahkan setelah bertahun-tahun, dendam itu belum juga dilepaskan. Dendam seperti membalas kematian ayah atau merebut istri orang lain tidak akan pernah lebih dari itu, kata Zhang Zixin. Orang ini terlalu kejam. Mungkin si pembunuh mengalami gangguan jiwa di lingkungan seperti itu, sehingga ia melakukan hal seperti itu. Lin Yi menghela napas. Dari sudut pandang kami tidak bisa memahami emosi batinnya, mungkin dari sudut pandang lain, dia juga orang yang menyedihkan. Bab 2420. Hilangnya kepercayaan. Apa yang kau katakan? Aku hampir merasa kasihan pada si pembunuh. Kamu pasti menderita sindrom Stockholm, kata Lin Yi. Semua ini hanya spekulasi, kita belum yakin dengan keadaan sebenarnya. Jangan terburu-buru bersedih, mungkin kenyataannya lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Jadi selanjutnya, penyelidikan kita akan fokus pada desa Jindou. Lin Yi mengangguk, aku merasa kita semakin dekat dengan kebenaran. Setelah meninggalkan sanatorium, Lin Yi dan Zhang Zixin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa Guiran. Mereka memberitahu dia secara singkat tentang kasus tersebut sebelum pergi. Setelah meninggalkan rumah sakit, Lin Yi memeriksa waktu, sudah lewat pukul 4 sore, jadi dia pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan setelah bekerja. Namun sesampainya di kantor, dia mendapati Ji Qingyan tidak ada di sana, dia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Ji Qingyan sedang pergi rapat. Lin Yi tidak tinggal diam dan langsung menuju ke kantor Wang Ying, rute yang dikenalnya dengan baik. Oh, kenapa kamu ada di sini? Begitu melihat Lin Yi, Wang Ying meletakkan pekerjaannya dan memeluk erat tubuhnya, dia menopang Lin Yi di pantatnya dan secara naluriah menggendongnya. Tidak bisakah aku ikut? Pertanyaan macam apa itu? Aku ingin kau datang ke sini setiap hari, kata Wang Ying sambil tersenyum. Apakah karena Presiden Ji tidak ada di kantornya, jadi kamu datang ke kantorku? Kenapa dia tidak ada di sana? Presiden Ji mengadakan rapat eksekutif darurat mulai sore ini. Saya juga hadir, tetapi saya kembali setelah rapat selesai. Apa yang terjadi hingga dia mengadakan pertemuan penting seperti itu? Tahun lalu, kelompok tersebut menandatangani kontrak dengan 2 kabupaten miskin untuk mendapatkan bantuan khusus, tetapi salah satu kabupaten tersebut masih saja bermain-main. Presiden Ji sangat marah, jadi beliau mengadakan rapat untuk membahas masalah ini. Saya mengerti. Lingyun Group juga memiliki target seperti ini, mengikuti strategi memimpin pembagian kekayaan. Hal-hal semacam ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya, air jernih tidak mengandung ikan dan terlalu banyak mengamati orang tidak akan meninggalkan pengikut, dia harus memahami prinsip semacam ini. Itu benar, tapi apa yang mereka lakukan cukup berlebihan, ujar Wang Ying. Setelah berinvestasi lebih dari 40 juta, proyek yang mereka tawarkan tidak ada nilainya, dan mereka masih terus meminta uang, yang membuat Presiden Ji kesal. Wang Ying mendudukkan Lin Yi di sofa kantor, lalu membuka resleting celananya dan mulai menangani semuanya dengan lancar. Mengingat karakter Ji Qingyan, dia pasti tidak akan memberi mereka lebih banyak uang. Namun masalahnya, beberapa pejabat telah menelepon dengan harapan grup tersebut akan terus berinvestasi di pabrik tersebut, hal itu membuat segalanya menjadi rumit, kata Wang Ying dengan samar. Apa ada pejabat yang terlibat? Ekspresi Lin Yi menjadi muram, mereka bukan dari Zonghai, kan? Tidak, jawab Wang Ying, kalau tidak, dengan reputasimu di Zonghai, siapa yang berani macam-macam dengan Presiden Ji? Tahukah kamu sejauh mana perkembangannya? Aku tidak yakin, Ji Qingyan tidak ingin memutuskan hubungan dengan mereka, dia mencari kompromi, tapi tidak akan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang lagi, kata Wang Ying. Saya tidak tahu kapan akan ada resolusi. Lin Yi memeriksa arlojinya, sekarang hampir jam 5 sore, sudah sekitar 3 jam sejauh ini. Orang-orang dari pihak lain ingin datang besok untuk membahas masalah ini secara mendalam dengan Presiden Ji. Beliau ingin mendengar pendapat orang lain sebelum memberikan tanggapan. Ini sederhana. Seperti kayu kering yang disentuh api, ia menyalahannya dengan satu sentuhan. 1 jam kemudian, keduanya mengakhiri pertarungan mereka. Lin Yi merapikan pakaiannya dan kembali ke kantor Ji Qingyan, hanya untuk mendapati dia masih dalam rapat. Lin Yi mengerutkan kening dan berbicara kepada sekretaris untuk memanggil Ji Qingyan kembali. Apakah kamu cemas menungguku? Ji Qingyan datang ke sisi Lin Yi dan duduk. Ini bukan hal penting, kenapa rapatnya lama sekali? Apa kamu tidak lelah? Hati Ji Qingyan menghangat, dan ia tersenyum lembut, tidak apa-apa. Kalau aku lelah duduk, aku akan berdiri dan bergerak. Ini hanya urusan internal, tidak banyak aturan. Ji Qingyan tahu bahwa Lin Yi sudah mengetahui isi pertemuan itu, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu sudah cukup, kita bisa membicarakan hal lain besok, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, kok kamu pakai sepatu hak tinggi hari ini? Bukankah kamu selalu pakai sepatu datar waktu aku ke sini sebelumnya? Ji Qingyan cemberut, sepatu flat itu agak kotor, aku malu memakainya, jadi aku pakai saja ini. Tapi sepatunya tidak terlalu tinggi, hanya 3-4 cm.
Kamu bisa periksa sendiri kalau tidak percaya. Kotor hanya berarti kotor, itu bukan masalah besar, kata Lin Yi. Mulai sekarang, lupakan sepatu hak tinggi, pakai saja sepatu datar. Tapi sepatu flat tidak cocok dengan gaun. Kalau begitu pakailah celana panjang, kan tidak mungkin kamu tidak bisa keluar rumah tanpa memakai celana panjang. Sambil merajuk, Ji Qingyan menatap Lin Yi namun tidak berani mengatakan apapun. Lagi pula, dia masuk akal. Ayo pergi. Sudah cukup untuk rapatnya, sudah hampir jam 7. Ayo makan malam dulu, lalu beli beberapa pasang sepatu untuk disimpan di kantor kalau mau ganti. Hehe, tentu saja. Penyebutan tentang belanja tampaknya menyadarkan Ji Qingyan sepenuhnya. Dia lalu memberitahu sekretarisnya bahwa rapat hari itu sudah selesai dan pergi berkencan dengan Lin Yi. Setelah makan malam, keduanya pergi ke Henglong Mall. Dulu, Ji Qingyan selalu berbelanja pakaiannya sendiri di sini, dan jika suasana hatinya sedang baik, dia juga akan memilih sesuatu untuk Lin Yi. Namun kini, ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada produk bayi, memilihnya dengan sangat cermat. Lin Yi menunggu di luar, bosan, merasa bahwa keluar untuk berbelanja adalah sebuah kesalahan. Kamu sudah memilih selama setengah jam dan belum membeli apapun. Ji Qingyan menjawab dengan antusiasme yang biasa saja, saya melihat botol susu bayi yang sangat bagus, awalnya berencana untuk membelinya. Lalu saya berbicara dengan dua ibu yang sedang memilih susu formula untuk anak-anak mereka. Setelah beberapa patah kata, saya jadi tidak ingin membelinya lagi. Hah, apa yang kau bicarakan? Sebenarnya, sebelumnya aku cukup percaya diri, tapi setelah mendengarnya, aku jadi kehilangan kepercayaan diri. Langsung ke intinya, apa sebenarnya yang mereka katakan? Kata mereka, hanya karena besar bukan berarti ada ASI. Ji Qingyan menunduk menatap dadanya, salah satu ibu, bahkan lebih besar dariku, tidak punya ASI sama sekali, bayinya harus minum susu formula. Tapi ibu yang satunya, sangat kecil, dan dia bilang ASInya terlalu banyak sampai akhirnya kelebihannya diberikan ke anjingnya. Aku jadi takut setelah mendengar itu, khawatir bagaimana kalau aku juga tidak punya ASI. Setelah semua keributan itu, kata Lin Yi tanpa berkata-kata. Dari perspektif pengobatan tradisional, semua orang seharusnya memilikinya, tetapi memang ada masalah dengan seberapa banyak. Tapi saya bisa mengatasinya, itu bukan masalah. Benar-benar. Tentu saja benar, bahkan mungkin seperti air mancur. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.